dihadiri oleh puluhan ribu. Hasil riset terakhir tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, di kalangan kampus, di kalangan instansi pemerintah, bahkan di tubuh TNI Polri terpapar radikalisme. Dan ini dianggap telah membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan adik-adik kalau ini terjadi, saya tidak percaya 10-15 tahun ke depan Indonesia akan menjadi NKRI lagi. Akan terjadi disintegrasi bangsa. Papua akan merdeka, Manado akan merdeka, Bali akan merdeka, NTT akan merdeka, bahkan Sulawesi akan merdeka. Ini ancaman yang serius soal ekstremis, soal radikalisme agama, karena ingin mengganti Pancasila dengan ide dan gagasan khilafah. Apakah khilafah itu adalah sebuah cita-cita negara Islam yang damai, adil, makmur, sentosa? Di hampir semua negara Islam hari ini menolak konsep khilafah itu, dan tidak satupun negara itu yang bertahan dengan konsep khilafah itu. Semua berakhir dengan perang dan saling bunuh-membunuh. Pertanyaannya, apakah kita ingin Indonesia seperti itu? Ini terjadi di beberapa negara, di banyak negara, ya, atas dasar kebenaran yang diyakini dengan tafsir kelompoknya, sehingga memaksakan kehendak. Bahkan sesama agama itu menghalalkan darahnya untuk dibunuh, ya. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, coba kita buka kembali sejarah peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Ya, ada kelompok ISIS, Islamic Syria and Irak. Itu ternyata ketika kita cek, itu buatan Prancis, ya, infiltrasi negara-negara adik kuasa yang ingin menguasai sumber daya minyak yang ada di Timur Tengah, kemudian melahirkanlah kelompok-kelompok ini, ya, dan dipersenjatai dan didanai untuk membuat kekacauan. Ya. Ada kelompok ISIS, ada kelompok Taliban, ada kelompok lain sebagainya. Dan hampir semua negara-negara. Nah, ini masuk ke Indonesia hari ini. Saya ada sekalian sampai membahas kapan dia masuk dengan gerakan seperti apa, ya. Dan kelompok ini ada sekalian telah mencoba berbagai macam instrumen gerakan untuk mempengaruhi Indonesia, baik gerakan di bidang dakwah, gerakan di bidang pendidikan, gerakan di bidang ekonomi. Hari ini mereka coba gerakan di bidang gerakan politik untuk menguasai negara, menguasai semua sektor kepemimpinan. Setelah itu mereka akan menerapkan, ya, aturan sesuai dengan yang mereka percaya itu benar. Nah, olehnya negara seketika tersentak bahwa ternyata ada ancaman, ya, ekstremis yang masuk ke Indonesia, itu yang membahayakan eksistensi negara. Maka dibuatlah program-program ini, termasuk program moderasi beragama. Kita mulai dari mana? Dari kelompok-kelompok rentan,
pelajar, mahasiswa itu kelompok rentan untuk menerima doktrin satu ideologi dan menganggap itu paling benar, dan kemudian mengasingkan diri bersama kelompoknya dan tidak mau bergaul lagi. Nah, ini dari aspek culture kita itu sudah bertentangan. Dari zaman dulu orang muslim non muslim di Tojono Una ini seperti toleransi beragama, ya, hidup berdampingan. Bahkan saya mengusulkan misalnya pemerintah pusat membuat desa percontohan desa moderasi beragama. Kalau adik-adik pernah naik ke Wekambuno, kena Watu Songu dan Mire, ya, itu kawin antara Watu Songu, anak cewek Watu Songu dan cowok di Mire. Kalau dia memutuskan dia harus jadi muslim, dia tinggal di Mire. Kalau memutuskan dia Kristen, dia tinggal di Watu Songu. Dan setiap acara, ya, itu acara non muslim yang masak itu muslim, sehingga saudara-saudara muslimnya bisa datang ke situ meyakinkan bahwa makanan ini betul-betul syariat dan bisa dikonsumsi. Kemudian kalau mereka pesta di sana, mereka bawa belanga sendiri, bawa piring sendiri. Dari orang Kristen sudah memaklumi, karena Islam itu mengharamkan makanan babi dan anjing. Non Kristen menghalalkan, ya. Akhirnya cara yang mereka tempuh, kalau pesta di kalangan Kristiani, mereka datang membawa belanga dan piring-piring sendiri, dan mereka masak sendiri, bumbu sendiri. Coba muatan lokal kita mempertahankan moderasi beragama itu. Terus apakah kultur ini kita mau rubah dengan cara kekerasan, dengan mengadopsi sebuah hukum agama menjadi hukum negara dan memberlakukan dengan cara ketat? Ini problem, adik-adik sekalian. Problem. Padahal kita sesama penganut agama sudah saling memahami itu. Ya, sama tadi. Kalau tidak melaksanakan, mau mengucapkan selamat Natal, enggak usah. Emang kalau tidak diucapkan, Natalnya batal? Tidak, siapa bilang batal? Tetap juga Bapak Pendeta dan umatnya laksanakan. Saya tidak menyimpulkan apa-apa dari pertemuan diskusi kita yang sangat menarik ini, tapi ada satu hal, bahwa kita menjadi orang yang beragama dan sekaligus tetap mencintai Indonesia. Saya kira seperti itu, ya. Ya. Tugas saya kira sudah berakhir sebagai moderator. Akan ada acara selanjutnya ini kayak. Tugas saya sudah berakhir. Saya atas nama seluruh penyelenggara kegiatan ini, narasumber, panitia, dan moderator, mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan di dalam diskusi kita hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian, tanggapan dari teman-teman pemuda dan mahasiswa sekalian. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua kita yang sudah bersemangat mengikuti acara ini, dan kita akan bertemu kembali dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk moderator. Berikan aplaus sekali yang sangat luar biasa untuk moderator dan narasumber kita. Jadi luar biasa sekali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana acara bincang milenial moderasi beragama di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Tengah ini berjalan lancar. Mungkin selebih. Mari sama-sama kita baca judul di atas. Ya, 1, 2, 3. Deklarasi moderasi beragama. Kami pemuda, pelajar dan mahasiswa. Kami pemuda, pelajar dan mahasiswa. 1.
Kami berkeyakinan bahwa semua agama di Indonesia membawa misi perdamaian. Kami berkeyakinan bahwa semua agama di Indonesia membawa misi perdamaian Untuk seluruh umat manusia. untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap pemeluk agama bertentangan dengan misi luhur agama. Dua, kami bertekad untuk terus merawat kerukunan beragama demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, kami berjanji untuk menghargai perbedaan, mengedepankan persamaan dan menghilangkan kecurigaan demi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan keamanan. Empat, kami bertekad hidup bersama secara rukun, damai dan adil dalam keragaman agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa. Berikan aplaus yang sangat luar biasa. Nah, demikian pengucapan deklarasi moderasi beragama ini, semoga menjadi ijabah dan doa untuk kita mewujudkan semua yang menjadi harapan kita, bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia, khususnya daerah Tojo Una-Una, sebagai pemuda yang bermoderasi agama. Saya Siti Mariam Daeng Manasih pamit undur diri sebagai MC. Beri apresiasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, ini kita bikin satu buah video karena ini nanti kita kirim ke pusat.